Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, kita bisa bertemu kembali ya. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025 ya. Kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Baik, kita masih melanjutkan ya pembahasan kita tentang tema besar kita, yaitu perilaku makan, kesehatan, dan Islam. Dan di podcast sebelumnya kita sudah mencoba mengawali mempersoalkan sesuatu yang sudah lazim ya. Sehingga karena sudah terbiasa, sudah lazim, sudah menjadi kebiasaan umum, banyak orang yang tidak bertanya-tanya lagi ya. Tetapi dalam konteks ilmu pengetahuan, kita selalu diminta untuk terus bertanya tentang segala sesuatu, supaya kita lebih paham ya. Karena ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang dogmatis, yang bicara tentang hitam putih ya, tetapi kita bicara di wilayah yang orang mengatakan wilayah abu-abu, yang sangat pantas untuk diperdebatkan gitu ya. Jadi memang kadang-kadang sesuatu yang sudah kita lakukan lama sekali itu ya, seakan-akan itu sudah menjadi ketentuan Tuhan ya, dalam konteks lain adalah sudah menjadi kodratnya gitu ya, sehingga kita tidak tanya-tanya lagi, dan kita mencoba untuk tetap mempertanyakan itu karena kita mau mendekatinya dari sisi ilmu pengetahuan ya. Baik, jadi pembahasan tentang tema besar kita hari ini, kita mengambil tema tentang sesungguhnya kita ini makan berapa kali sih ya? Apakah cukup sekali ya? Apakah 2 kali? Kalau kita puasa dalam konteks di Islam, tentu kita dalam bulan puasa pun kita masih makan 2 kali ya. Tentu nanti soal isinya nanti akan kita bicarakan di forum yang lain di beberapa porsi makan kita sehari ya. Kita sekarang masih bicara tentang berapa kalinya gitu ya. Jadi di awal perdebatan tentang apakah kita harus makan 3 kali atau tidak gitu ya, kita mencoba membacakan dari tulisannya Avicenna Asy'ari ya, tertanggal 9 Juli 2020, sudah cukup lama, sudah hampir 5 tahun yang lalu ya. Dia menulis tentang bagaimana awal mula kebiasaan makan 3 kali sehari ini ya. Karena dalam awal tulisannya yang diberi judul "Dulu makan sekali sehari dipercaya lebih sehat", rupanya begini awal mula kebiasaan makan 3 kali sehari, yang ditulis oleh Avicenna Asy'ari dari bubu.id ya. Jadi sebagian orang selalu makan pada waktu pagi, siang, dan malam, yang kita sebut sebagai sarapan ya. Makan siang dan makan malam ya, breakfast, lunch, dan dinner ya. Menu makan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam pun biasanya berbeda-beda ya. Ini juga disesuaikan dengan kebutuhan energi dan juga aktivitas tubuh kita setelah makan ya. Tetapi yang kita harus tahu sebenarnya apa sih asal muasal kemudian orang mengenal sebagai makan 3 kali ini ya. Jadi dalam tulisannya bagaimana dijelaskan tentang awal mula sarapan. Menurut sejarawan makanan Caroline Yeldam ya, sarapan seperti di masa sekarang belum ada di zaman dahulu.
Di zaman Romawi misalnya orang-orang percaya kalau makan satu kali sehari lebih sehat. Jadi zaman dahulu, di zaman Romawi makan sekali lebih sehat. Sehingga orang di zaman Romawi hanya makan satu kali dalam satu hari ya. Orang Romawi sangat memperhatikan pencernaan, bahkan makan lebih dari satu kali dalam sehari dianggap sebagai bentuk kerakusan. Ya. Jadi cukup sekali saja di zaman Romawi ya. Sementara di abad pertengahan gaya hidup para pemuka agama banyak memengaruhi waktu makan masyarakat. Sejarawan makanan Ivan D. mengatakan kalau pada abad para pemuka agama tidak makan apa-apa sebelum misa pagi. Kemudian daging hanya dikonsumsi selama setengah tahun saja, bukan setiap hari. Di Inggris ada menu makanan full breakfast. Ini juga dipengaruhi oleh ritual keagamaan loh ya. Sebelum waktunya umat Kristiani berpuasa, sebelum Paskah, masyarakat Inggris harus menggunakan daging dan telur dalam menu makanan. Inilah awal mula full breakfast di Inggris. Namun kemungkinan di abad pertengahan makanan ini tidak dikonsumsi di pagi hari atau saat sarapan. Ada pendapat bahwa kata breakfast dalam bahasa Inggris dimaknai sebagai breaking in the night fast atau membatalkan puasa dari malam sebelumnya. Menurut Chief Clarissa Dickson Wright, kebiasaan sarapan di pagi hari masyarakat di Inggris dimulai di abad ke-17. Sarapan semakin populer di kalangan bangsawan di abad ke-19. Sampai-sampai saat sarapan bisa ada 24 menu yang disajikan. Jadi ini kalau kita melihat ini dan kemudian menyaksikan hotel-hotel berbintang gitu ya. Di hari ini itu memang menyajikan sarapan, menyajikan breakfast dengan makanan yang super lengkap dibanding makan siang maupun makan malam. Memasuki era industri di pertengahan abad ke-19, orang-orang mulai bekerja dengan jam tertentu sehingga mereka harus makan di pagi hari agar memiliki tenaga untuk bekerja. Sarapan mulai dianggap sebagai waktu makan paling baik pada tahun 1920 dan 1930-an. Jadi itu ya asal mula kebiasaan sarapan ya, tentu ini dalam perspektif ilmuwan barat ya. Jadi ini yang bicara adalah ilmuwan barat dan bermula di Inggris ya. Jadi dan itulah inspirasi-inspirasi ya, sehingga kalau sekarang ini di banyak hotel-hotel berbintang ya, entah bintang 1, 2, 3 dan seterusnya ya, mulai mentradisikan sarapan ini sebagai makanan yang paling mewah, paling lengkap dibanding makan siang maupun makan malam. Jadi rupanya ini terinspirasi dari kebudayaan ini ya. Dan karena ini dibawa oleh Inggris dan kita tahu bahwa Inggris ini kan negara ya termasuk negara penjajah yang utama ya. Kalau kita yang paling nampak kan di India ya, dengan masyarakat yang begitu luas gitu ya. Kemudian juga di Malaysia ya. Jadi banyak sekali jajah-jajahan Inggris dan itu terbawa, dan kita tahu bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia sehingga secara tidak langsung gitu ya, kemudian itu mudah menyebar ke seluruh dunia karena ketika kita belajar bahasa, maka kekayaan bahasa itu juga salah satunya dari budaya-budaya makan tadi ya. Jadi itulah asal mula adanya breakfast, adanya sarapan, dan di hari ini di Kementerian Kesehatan kita juga menganggap bahwa sarapan itu kan sesuatu yang sangat penting gitu ya, sehingga kita membudayakan bagaimana sarapan itu penting
bahkan mungkin lebih penting dari makan siang maupun makan malam ya. Jadi itu tentang sarapan ya, kita nanti lanjutkan di podcast selanjutnya tentang bagaimana sejarah awal mula makan makan pagi atau sarapan ya. Dan kita lanjutkan nanti makan siang dan juga makan malam. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.